Shalom, salam jumpa dengan embun rohani channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas izin-Mu kami boleh memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, karena kebenaran bagian daripada firman-Mu akan disampaikan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini akan saya beri judul Tahu Kebenaran Tak Hidup Benar. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, kasus korupsi adalah kasus yang paling hangat dibicarakan oleh semua orang di negeri ini. Mengapa demikian? Ya, karena tindak kejahatan korupsi ini banyak dilakukan oleh pejabat publik atau orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, yang notabene adalah wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka menjadi inspirasi dan teladan bagi rakyat yang diwakili. Ini sungguh sangat menyedihkan. Umumnya mereka yang melakukan korupsi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan bahkan telah menyuarakan kebenaran sebagai anggota dewan atau partai politik yang memiliki slogan anti korupsi. Mereka tahu bahwa korupsi itu melanggar hukum, tapi faktanya karena tergiur dengan materi atau uang, mereka ingkar terhadap janjinya sendiri. Materi atau gaya hidup telah menuntun mereka kepada jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, Kristus atau Yesus Kristus sangat mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, bahkan mengajarkan Taurat kepada umat, tetapi dalam kesehariannya mereka sendiri tidak melakukan ajarannya itu. Ironis sekali, bukan? Seorang pemuka agama atau pelayan Tuhan yang setiap hari mengajarkan hukum dan Taurat di bait suci kepada orang lain, tetapi mereka melanggarnya sendiri. Tuhan menyebut orang-orang yang demikian adalah orang-orang munafik. Tuhan menggambarkan orang munafik itu sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 23 ayat 27 mengatakan,
Sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tuhan tidak hanya menginginkan umat pilihannya hanya sekedar mengetahui kebenaran, artinya sebatas pengetahuan manusia saja, tetapi Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman atau hidup di dalam kebenaran. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27 mengatakan, Rasul Paulus menasihati, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil berarti hidup yang selaras dengan Injil atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau perbuatan kita bertentangan dengan Injil, berarti kita telah memosisikan diri sebagai seteru Injil. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Tuhan. Ini bisa kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur boleh bersama-sama belajar akan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar dengan firman-Mu ini kami boleh senantiasa untuk terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Mohon pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.